Halo, assalamualaikum teman-teman Durkan Vlog. Apa kabar? Durian pasti ada sehat keluarga. Di belakang gua teman-teman, ini udah ada generasi baru dari Ford Ranger. Ini persisnya nggak di belakang gua adalah Ranger Raptor. Dimana kalau yang di next gen ini variannya dari mulai base, terus juga ada yang XLT, ada yang Wildtrak, dan yang terakhir yang jadi favorit gua ini adalah yang varian Raptor teman-teman. Nah, gue akan ngejawab dulu pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman nanyain tentang Raptor. Jadi Raptor tuh boleh dibilang varian tertinggi yang ada di Ford ya. Jadi sekarang ini Raptor nggak cuma ada di Ranger. Seperti yang kita ketahui sebelumnya udah ada di F150 dan sekarang juga ada di Bronco. Jadi kalau kita udah ngomongin Raptor teman-teman, ini udah dibilang yang high performance-nya untuk off-road. Paling kelihatan emang di bagian depan. Jadi kalau kita tahu grill Ford yang varian yang bawahnya itu biasanya logo Ford yang oval biru, tapi kalau Raptor dia modelnya udah pakai tulisan Ford gede di bagian depan. Terus yang ngebedain kalau untuk yang next gen ini, dia lampunya modelnya seperti ini teman-teman. Lebih ngotak lagi, terus buat DRL-nya dia modelnya huruf C gini, terus dia udah full LED ya, dibilangnya matrix LED untuk si lampu utamanya. Terus kalau ngeliat desainnya bagian bawah juga sedikit mengalami revisi dibandingkan yang sebelumnya. Yang gue suka dia kayak bagian skid plate-nya emang beneran besi, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Iya kaleng sih justru, karena dengan model yang skid plate besi gini emang jauh lebih kuat kalau kita pakai off-road yang penggunaannya lebih ekstrim lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang gue pengen ngasih tauin dulu teman-teman tentang generasi dari Ranger ini. Jadi banyak yang nanya, ini sebenarnya sekarang generasi baru atau sekedar facelift? Jadi hitungannya udah generasi baru teman-teman, persisnya itu generasi keempat. Kalau kita tahu generasi yang pertama sama kedua, itu basicnya itu platform yang dibuat oleh Mazda. Kalau yang generasi ketiga dan keempat seperti ini platformnya T6, berarti emang udah dikembangkan oleh Ford. Jadi walaupun ini kalau kita ngomongin platform atau sasisnya, ini masih dari T6 yang udah dikembangkan, tapi boleh dibilang sebenarnya kenapa ini dianggap generasi baru, karena improvement atau peningkatannya yang cukup signifikan teman-teman. Tapi sekarang kita akan muter dulu buat ngelihat desain yang baru ini kurang lebih seperti gimana teman-teman. Kalau misalnya kayak dari bagian samping, mungkin sama yang Ranger Raptor sebelum ini nggak terlalu beda jauh. Di bagian belakang seperti ini, yang kelihatan berbeda kayak misalnya di bagian stop lamp-nya, bagian dalamnya juga nggak terlalu berbeda jauh. Untuk bagian si bedliner-nya, bukanya juga nggak ada yang beda ya teman-teman ya. Kita tutup lagi. Tapi emang kalau kita ngomongin secara tampilan, terutama eksterior, ya itu dia. Yang paling ngebedain ya di bagian depan teman-teman. Tapi nggak cuma bagian dari mukanya aja, kayak misalnya tadi headlamp dan juga buat bagian si grill. Kalau kita lihat di bagian sini juga dia ngebeda nih. Shape-nya agak sedikit lebih ngotak dari sebelumnya. Nih, kalau misalnya kita lihat di sini, dibandingkan yang sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman ingat, yang dulu tuh lebih curvy atau lebih bulat, terus bagian sininya baru dia lebih ngotak. Kalau yang sekarang secara overall-nya tuh emang lebih kotak ya teman-teman ya. Jadinya ngebikin si Ranger Raptor yang sekarang ini lebarnya nggak terlalu ketahuan teman-teman. Padahal kalau kita tahu Ranger Raptor ini dia track width-nya atau si lebarnya ini udah lebih keluar lagi. Selisihnya sama Ranger yang lain bisa sekitaran 8 cm di setiap sisinya. Tapi dengan desain yang sekarang malah overall-nya nggak terlalu kelihatan lebarnya nih. Padahal kalau misalnya kita coba jajarin sama Wildtrak atau XLT yang lain, baru kelihatan kalau si Ranger Raptor ini lebih lebar. Lanjut lagi, sekarang sebelum kita ngelihat ke bagian kaki-kaki, gue pengen ngasih liatin dulu untuk ban dan juga velgnya. Mungkin kita akan ngelihat yang bagian belakang nih, teman-teman. Jadi buat velgnya, ini pakai velg ring 17 alloy. Gue seneng banget sama desain dan juga warnanya ya. Karena kalau misalnya gue ngomongin untuk warnanya, gue lebih seneng yang kombinasinya single tone, yang warnanya hanya satu aja gitu, bukan two tone. Terus buat bannya, ini pakai BF Goodrich yang KO2. Berarti itu adalah AT, teman-teman. Ukurannya adalah 285/70 R17. Jadi kurang lebih ukuran segini boleh dibilang lebih besar daripada Ranger yang lainnya. Dan tipenya ini juga lebih, boleh dibilang lebih kasar dibandingkan sama Ranger yang lainnya. Kenapa? Balik lagi, karena untuk yang di Ranger Raptor ini,
penggunaannya emang udah jauh lebih off-road dibandingkan kita pakai yang varian-varian di bawahnya. Itu dia yang ngebikin khusus untuk si Ranger Raptor ini pakai BF Goodrich yang emang boleh dibilang Ford dengan biasanya menggunakan BF Goodrich itu udah menjadi apa ya, bersinergi untuk biasanya mereka pada ikut di misalnya off-road racing dan lain-lainnya teman-teman. Dan sekarang teman-teman, saatnya kita untuk ngolong. Dan ini mungkin juga bisa ngejawab kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa kalau Ford Ranger yang Raptor itu harganya fantastis? Walaupun untuk yang ini gue belum sebutin ya, nanti di akhir video. Nah, jadi jawaban untuk itu mungkin bisa terjawab setelah kita ngeliat di bagian kaki-kaki, teman-teman. Nih ya, kita coba ngolong buat lihat. Oke, wih, ajib banget teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomongin kolong atau kaki-kaki dari Ford Ranger Raptor, itu berbeda dengan Ranger yang lainnya. Mau Ranger Wildtrak atau yang XLT dan Base. Pertama, dia untuk double wishbone-nya, bagian bawahnya atau lower armnya ini udah pakai aluminium teman-teman. Kita tahu kalau misalnya aluminium ini berarti unsprung weight-nya ya, atau bagian dari bobotnya itu jauh lebih efisien atau lebih ringan. Tapi selain dia lebih enteng, dia juga lebih lebar, kurang lebih sekitar 8 cm di tiap sisinya. Yang bikin track width-nya makin lebar, jadi kalau kita ngomongin performance off-road-nya bisa jauh lebih bagus. Secara travel lebih bagus, secara stabilitas lebih bagus, mau kita jumping misalnya atau kita sideways sliding kayak gitu, dia bisa jauh lebih oke lagi dengan track width yang lebih keluar. Jadi kalau kita ngelihat, makanya di sini ada over fender, bukan ini over fendernya dibikin terus si gardannya dilebarin, tapi justru gardannya dilebarin dulu supaya travel suspensi dan lain-lain lebih oke, baru diikuti di bodinya dengan penambahan si over fendernya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu yang bawah pakai aluminium, sementara untuk yang bagian atasnya ini juga sama menggunakan aluminium juga. Wah, kalau sekarang yang ada di Indonesia yang masuk resmi, kita ngomongin double cabin ya, yang double wishbone-nya aluminium cuma ini aja teman-teman. Jadi itu dia, double wishbone-nya aluminium, terus untuk shock breaker-nya dia pakai Fox teman-teman. Ini bodinya 2,5 inch, modelnya coil over. Dan kalau kita ngomongin untuk shock ini ya teman-teman juga pasti udah pada tahu performa di off-road itu sangat berpengaruh nomor satu dari suspensi. Mau kita ngomongin link armnya atau untuk pairnya, termasuk untuk shock breakernya. Jadi overall kalau ngomongin suspensi yang ada di Ranger Raptor ini, kalau dibandingkan dengan Ranger yang lainnya, dia itu jarak mainnya lebih panjang teman-teman. Terus dia track width-nya kan lebih lebar, jadi bisa dapat stabilitas yang lebih bagus lagi. Terus peredamannya itu juga dia bisa menyesuaikan. Saat pelan dia lebih soft, saat kita high speed dia lebih stiff. Itu dia yang bikin pas di bawah off-road santainya enak, cocok. Pas di bawah high speednya juga nggak gampang mentok. Karena dia bisa adjusting supaya jauh lebih bisa ngedapetin traksi yang maksimal di keempat rodanya. Sekarang lanjut ke bagian suspensi yang belakang teman-teman. Kayak kita tahu kalau double cabin ya atau pickup gitu kebanyakan bagian belakangnya itu solid axle atau gardan rigid. Itu juga berlaku di Ford Ranger Raptor. Tapi bedanya biasanya kalau double cabin belakangnya itu pair down, ini pakai pair keong teman-teman. Bahkan modelnya tetap coil over kayak di bagian depan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sebelum gue bahas shocknya, gue pengen kasih lihat ada yang beda di sini, yaitu untuk sistem link suspensinya. Modelnya mungkin pada banyak yang nggak umum ya, ngelihat model kayak gini. Ini namanya Watts Link, teman-teman. Intinya link seperti ini, salah satu kelebihannya adalah kalau gardan naik turunnya itu bisa rata. Karena kalau kita ngomongin modeling yang normal ya, biasanya itu misalnya pakai multilink, dia itu saat gardan naik turun, dia itu tetap ada pergerakan ke kanan apa ke kirinya. Misalnya pas naiknya agak ke kiri dikit, pas turunnya agak geser ke kanan dikit. Tapi kalau model Watts Link seperti ini, dia saat gardan full naik atau gardan full turun, dia itu benar-benar rata. Fungsinya apa atau manfaatnya apa? Dia stabilitas di bagian belakangnya bisa lebih baik lagi karena si pantat mobilnya ini bagian belakangnya jarang dia mental atau kebanting ke kanan ke kiri saat lewatin jalan rusak. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus berikutnya selain kita ngomongin linknya, kalau untuk shocknya di bagian belakang ini juga menggunakan Fox teman-teman. Dia menggunakan Fox Racing Shock juga
ukurannya juga sama-sama gede juga, pakai 2,5 inch. Dan kayak gue bilang tadi, modelnya coil over, jadi dia antara per dengan shocknya itu menggabung jadi satu. Nah, jadi kurang lebih itu. Ini sih sebenarnya sistemnya sama kayak di Ford Ranger Raptor yang sebelumnya, tapi seperti mereka bilang, ini mengalami refinement atau revisi. Jadi udah pasti kalau kita ngomongin saat dicobain nanti, ya tungguin aja. Rasanya pasti juga akan ada improvement yang cukup terasa, teman-teman. Nah, terus satu hal lagi, ini gue pengen kasih liatin dulu buat di bagian shocknya. Shock breaker ini modelnya dia nggak tidur ke arah ke sisi dalam mobil, tapi shocknya itu mengarah ke depan mobil. Ini dia. Dan dia posisinya itu kurang lebih hampir sejajar sama sasis. Nah, tapi gimana nih? Bukannya kalau sejajar sama sasis jadi mentok ya? Dia jadi si sasisnya ini dicoak, teman-teman. Jadi si posisi shock breakernya kurang lebih bisa ada di posisi yang sejajar ya, atau segaris sama si sasisnya. Nah, kalau misalnya nggak dicoak, misalnya posisi shocknya tetap di dalam, dia untuk body rollnya juga akan tetap berasa cukup gede. Karena posisi shock, semakin posisinya dia di luar megangnya, itu semakin stabilitasnya bagus. Walaupun di satu sisi untuk stiffness-nya juga akan lebih meningkat. Ya gampangnya shock semakin keluar gitu posisinya, ya dia stabilitasnya bisa lebih oke, tapi emang kerasnya akan lebih terasa lagi. Tapi balik lagi, kalau misalnya di gen seperti Ranger Raptor ini, stiffness atau karakter kerasnya itu menjadi satu hal yang diwajari sebagai mobil yang high performance off-road ya istilahnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin, teman-teman. Nah, buat bagian mesin, jadi di Ranger yang Raptor sekarang ini boleh dibilang nggak beda sama yang sebelumnya. Yaitu mesin biturbo 2 liter dengan tenaga 210 HP dan torsinya 500 Nm. Nah, biturbo itu apa sih sebenarnya? Jadi buat yang belum tahu, biturbo itu berarti di mesin ini menggunakan 2 buah turbo. Dan biturbo ini emang relatif lebih banyak digunakan untuk penggunaan 2 turbo yang ada di mesin diesel ya teman-teman ya. Jadi dia itu ada 2 turbo, di mana turbonya itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau turbo yang pertama itu untuk yang low pressure atau yang tekanan rendah, yang turbo kedua itu untuk yang high pressure. Jadi dengan begitu diharapkan power band atau tenaganya itu bisa lebih rata lagi teman-teman. Nah cuma kalau yang gua rasain di Ford Ranger Raptor yang sebelumnya, karakternya itu tetap lebih beringasnya tuh di tengah ke atas. Kalau untuk yang di bagian bawahnya emang agak sedikit loading dulu teman-teman. Tapi nggak tahu nih kira-kira kalau yang di sekarang ini gimana. Mungkin tuh nanti ya pas kita test drive baru kita bisa ngerasain ada perubahan nggak sih dari si mesin Ranger Raptor yang sekarang dibandingkan sama yang dulu nih. Nah buat informasi tambahan teman-teman, jadi kalau yang generasi sebelumnya itu kan mesin 2 liter biturbo ini adanya cuma di Ranger Raptor aja. Jadi kalau kita ngomongin buat di Wildtrak atau di yang varian bawah-bawah lainnya, itu belum pakai mesin biturbo ini. Tapi kalau yang generasi sekarang, itu dia udah pakai mesin ini nggak cuma di Ford Ranger Raptor aja, tapi juga di varian lain seperti Wildtrak, habis itu juga XLT juga pakai. Untuk yang base-nya dia agak sedikit berbeda, tapi pada intinya udah 2000 cc semua. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Bismillah, assalamualaikum. Wih, langsung berasa racing banget teman-teman di bagian dalamnya. Yang paling udah kelihatan banget kayak misalnya dari joknya ya. Joknya kalau dibandingkan sama yang Ranger Raptor sebelumnya, desainnya nggak se-ekstrim ini, nggak se-racing ini. Walaupun kalau gue lihat sebenarnya secara desainnya nggak cuma racing aja ya, tapi lebih ke aksen futuristik nih teman-teman buat joknya. Cuma kalau aksen futuristiknya ini kan dari desainnya. Kalau dari warnanya ini lebih ke aksen racingnya atau sportinya. Bagian sampingnya ada penggunaan warna merah, stitchingnya juga merah. Bagian yang jok baris kedua juga sama, ada merah-merahnya juga. Nah, kalau kita ngomong ke bagian dashboardnya, ini baru kelihatan banget bedanya, yaitu pada bagian si multimedianya nih. Layarnya yang sekarang gede banget, teman-teman. Kalau yang sebelumnya kita tahu dia modelnya yang cuma kecil aja. Gua agak lupa berapa incinya, tapi kalau yang sekarang nih sekitar 12 inch. Dan dari sisi menunya di sini yang so far udah gua lihat sih banyak juga perbedaannya ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin kalau untuk detail ininya kita akan lebih coba bahas nanti kalau pas udah review lengkap plus test drive-nya. Tapi yang jelas kalau dibilang dalamnya beda banget nggak sama sebelumnya?
menurut gue cukup beda teman-teman. Ini gue mau coba majuin dulu. Dia electric seat, mau yang bagian driver maupun yang sebelah kiri. Nyalainnya start stopnya itu ada di kanan sini nih. Tapi kalau sekarang ini dia sayangnya nggak ada kuncinya ya teman-teman ya. Jadi kita belum bisa ngeliat bagian layarnya. Jadi kita kurang lebih akan ngebahas buat bagian sebelah sini teman-teman. Buat transmisinya dia automatic 10 speed sama seperti yang sebelumnya, cuma desain si shifternya aja yang berbeda. Electronic parking brake, di sini buat cup holder ada 2, di sini untuk wireless charging, ada buat nyolok USB yang biasa sama yang Type C. Nah di sini ini yang tombolnya menurut gua cukup menarik gambarnya, ada gambar mobil lagi off-roadnya. Ini buat drive mode-nya teman-teman, tinggal dipencet di sini, lalu kita nyetelnya di sini ke kanan ke kiri. Ini yang gua suka drive mode-nya sebenarnya ada Baja mode. Baja itu adalah daerah di Amerika yang boleh dibilang jadi surganya untuk off-road racing. Jadi kalau kita pakai Baja mode itu boleh dibilang mobil ini akan menjadi beringas seada-adanya ya. 100% mengeluarkan potensi dari Ford Ranger Raptor. Jadi Raptor baru bisa dirasain ini sebuah Raptor begitu kita masuk ke Baja mode itu benar-benar kayak wah gila sih. Kalau misalnya orang Amerika bilang gitu ya, Baja benar-benar kayak menyenangkan sekali teman-teman. Nah selain driving mode di sini juga ada untuk auto start stopnya, terus matiin traction control. Ini kayaknya buat bagian sini untuk yang si tombol parkirnya teman-teman. Kayaknya ya, sorry gua belum terlalu tahu yang ini apa. Tapi yang jelas sebelah sini tadi selain kalau muterin ini buat drive mode-nya, ini kalau kita lihat ada 4 tombol untuk nentuin 4-wheel drive-nya, sistemnya. Ini 4x2, ini 4x4, 4H ya, untuk yang di jalanan lebih rata atau lebih ringan off-road-nya. Kalau off-road berat ada 4L. Yang ngebedain ada 4A nih, atau yang auto. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan medan jalan yang sedang kita lewati. Itu yang menurut gua boleh dibilang unik dan nggak ada di semua mobil ya. Ada 4 auto. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini karena pintunya gue buka ulang lagi bisa kelihatan nih layar untuk klasternya ya. Gambarnya HD banget, bagus banget. Ini kalau gue ngelihat aslinya ya, bukan dari kamera yang kalian lihat. Ini jauh lebih detail ya, jauh lebih HD, jauh lebih pixelnya tuh lebih padat. Bagus banget nih teman-teman. Rasanya emang kayak lagi nonton TV, lagi nonton animasi. Ya, keburu mati lagi deh sekarang. Nanti ya, pas kita review lengkapnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau ngomongin setirnya, desainnya nggak terlalu beda jauh sih sama yang sebelumnya. Cuma emang sekarang desainnya gue sebenarnya lebih suka sih, teman-teman. Di luar dari kalau modelnya yang Raptor ini, dia ada garisan tengahnya gini. Teman-teman mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum. Kalau yang belum tahu, jadi si garis tengah yang ada di setir ini sebenarnya lebih dipakai di mobil-mobil balap. Setirnya dikasih garis tengah gini, biasanya warna merah apa kuning, untuk kita bisa ngetahuin si setirnya ini posisinya lurus apa enggak. Karena kalau misalnya kita ngomongin balap, di tingkat konsentrasi yang udah tinggi banget teman-teman, mata kita itu ngelihatnya benar-benar ke bagian depan. Kita nggak terlalu ngelihat ke setir. Tapi minimal kita ngelihat ke bagian depan, kita masih bisa ngelihat garis ini lurus apa enggak untuk kita ngetahuin setirnya jadi udah bener-bener lempeng apa belum. Nah itu dia bedanya. Selain itu yang aksen racingnya lagi bisa dilihat dari bahan perforatednya di bagian sampingnya. Di sini ada logo Raptor, ya penting nggak penting tapi terlihat jadi pembeda ya dibandingkan sama varian Ranger yang lain. Stitchingnya juga merah dan dia ada pedal shiftnya. Nah di sini nih. Terus kalau buat tombolnya, ini buat ngatur audio di sini, buat ngatur audio yang di bagian bawahnya teman-teman. Sementara yang bagian atas untuk atur menu, sebelah sini untuk atur cruise control dan dia udah adaptif cruise control nih. Nih kita coba lihat sekarang buat desain door trimnya. So far gue seneng banget teman-teman, desainnya sih keren ya. Nah tapi yang ngebedain banget sebenarnya buat si door knob-nya ini modelnya gini nih. Tuh, di bagian dalam. Nah, jadi kalau ada teman kita yang nebeng, misalnya kita punya Ford Ranger Raptor, itu dia pas mau keluar, bro, thank you ya, udah
nganterin gue, terus pas dia mau buka pintu nggak bisa. Oh iya ya, ada di sini nih pedal nih. Kurang lebih seperti itu. Nah nih nyala lagi nih tuh kan. Beuh, keren banget. Nah teman-teman, gue pengen ngobrol secara overall desain di dalamnya sini. Menurut gue sebenarnya yang sekarang ini semakin memperlihatkan truk atau pickup khas Amerika. Desainnya itu lebih bulky, lebih kotak-kotak banget, lebih kaku. Yang mana itu menurut gue lebih keren ya. Gue lebih suka daripada yang modelnya ngebulet-bulet gitu teman-teman. Termasuk buat kisi-kisi AC-nya sekarang yang menurut gue lebih menarik. Terus dia ada ini warna merahnya ya di bagian bezelnya. Makin memperlihatkan aksen racingnya atau aksen sportingnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat bagian belakang teman-teman. Buat yang bagian belakang, kira-kira gimana duduknya? Nggak ada beda sih sama yang sebelumnya. Nggak ada yang beda sama sebelumnya. Nggak ada bedanya maksudnya dari si posisi senderannya, recline-nya ini sama. Gue inget banget, alhamdulillah gue lumayan hafal buat itu. Termasuk buat kakinya ya, kita ngomong legroom-nya juga kurang lebih hampir sama. Nah kemudian teman-teman, misalnya ada yang nanya nih, jadi kalau kita ngomongin duduk, terutama di baris kedua gini, double cabin mana yang menurut gue paling enak? Mau di Ranger, atau di Hilux, atau di Navara, atau di Triton. Kalau misalnya ngomongin di Ranger, sebenarnya menurut gue salah satu yang paling oke sih. Masalah kenyamanan termasuk untuk duduk sekalipun di baris keduanya teman-teman. Masih tetap lebih nggak sekaku kayak misalnya di Hilux atau di Triton. Nah, biasanya muncul pertanyaan, kalau di Navara gimana? Navara dia menang udah pakai coil spring. Jadi bantingan duduk di baris kedua ini emang lebih nyaman dibandingkan kompetitor lainnya yang belakangnya masih pair down, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin di Ranger Raptor gimana nih? Kan belakangnya udah pair keong juga. Berarti sama-sama enak kayak Navara. Nah, sayangnya teman-teman, walaupun dia udah pair keong, di satu sisi mesinnya lebih empuk, lebih nyaman, tapi karena gen dari Ranger Raptor ini lebih ke arah racing, off-road racing, balap, jadi walaupun dia pakai pair keong di belakangnya, tapi settingannya tetap keras. Jadi untuk duduk di belakangnya, walaupun leganya dapet, nyendernya enak, tapi tetap kayak kita berasa di sebuah mobil racing gitu ya teman-teman ya. Walaupun tetap nggak sekeras di mobil-mobil lain yang belakangnya masih pakai pair down. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita hari ini bikin video first impression dari generasi baru Ford Ranger Raptor. Sekarang untuk harga nih. Haha. Jadi untuk harganya teman-teman, ini di 1,1 M-an. Pasti ada yang kaget, ada juga yang mungkin nggak terlalu kaget, atau mungkin bener-bener kayak santai aja ngedengar harga 1,1 M. Ya, kalau misalnya kalian yang udah cukup ngikutin dengan 4x4 truck Amerika atau misalnya off-road racing, mungkin kalian nggak terlalu kaget karena kurang lebih udah tahu apa yang ada di mobil ini yang membuat harganya sampai segitu teman-teman. Tapi kalau buat yang belum tahu, jadi kurang lebih gue bisa bilang beberapa hal tadi sempat gue jelasin, kayak misalnya untuk bagian kayak kaki, kenapa mobil ini gue anggap luar biasa. Dan sisanya lagi, kalau kalian rasa tetap masih 1,1 M tuh terlalu mahal untuk kita lihat. Mungkin itu harus bisa gue bantu jawab saat melakukan test drive-nya. Karena kalau kita udah lihat performanya, di situ kita baru mulai kayak sadari kayak, wah ternyata emang gak bohong ya harga ya. Di sini harga 1,1 M ternyata bisa kita lihat setelah kita melakukan sesi pengetesan terutama untuk off-road-nya teman-teman. Tapi boleh gue bilang teman-teman, sebenarnya harga ini secara sederhana adalah harga yang harus kita tebus untuk bisa mendapatkan sebuah mobil dengan embel-embel Raptor. Kita tahu sekarang Ford yang high performance-nya makin banyak yang dijadikan Raptor, kayak misalnya Ranger, terus ada F150, dan juga yang paling terakhir sekarang ada Bronco. Ketiga mobil itu apa yang bikin mahal? Tentunya kayak gue bilang tadi adalah performa tingginya saat off-road. Jadi kalau misalnya kalian pengen bisa ngelihat lagi arti dari sebuah Raptor dan gimana potensi dari kendaraan ini, tungguin aja sampai saatnya nanti kita test drive. Oke teman-teman, paling sekian dulu untuk sekarang. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.